Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Kemajuan teknologi saat ini berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Bukan hanya dalam segi hal yang positif, namun tidak sedikit pula dalam hal yang negatif. Di antaranya adalah dengan mudahnya akses teknologi, kapanpun, dimanapun, dan jenis apapun akan mendisrupt kehidupan seseorang. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Dalam tayangan berikut ini kita akan mempelajari, membahas, dan sama-sama mengambil pelajaran dari cuplikan film infeksi menular seksual dan HIV/AIDS berikut ini. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should... Kamu datang juga ke? Di tangan saya ada ruang merah sama red ya. Saya perlu terkena sipilis soalnya saya searching di internet itu sipilis. Kalau begitu kita cek terlebih dahulu aja ya. Setelah diperiksa lebih lanjut, kita akan mengecek hasilnya. Mbak Putri bisa datang lagi nanti di sore hari. Terima kasih ya dok. Ya, mari dok. Baik, Mbak Putri. Hasil saya sudah keluar. Saya jelaskan contohnya. Bagaimana dok hasilnya? Hasil video Anda reaktif, RKF juga reaktif, artinya Anda positif sipilis stadium awal. Berarti saya benar terkena dok. Ya. Tapi kamu datang dengan tepat waktu, jadi kan bisa sembuh total. Pengobatannya jelas dan sangat efektif. Untuk stadium awal, terapi utamanya suntikan penicillin sekali. Setelah itu kita kontrol ulang 3 bulan sekali ya. Saya takut dok. Kamu nggak sendiri. Saya dampingi dari awal sampai sembuh. Yang penting kamu sudah berani untuk beroperasi. Terima kasih ya dok. Ampun, ini yang terkena sipilis. Aku terkena sipilisnya. Aku dulu harus kemana? Aku takut. Jangan takut. Kamu gak usah takut sendiri. Ada aku di sini. Lain kali kamu jangan kayak gitu lagi ya. Tinggalin semua yang bisa nyebabin itu semua. Kamu harus berubah menjadi lebih baik lagi. Iya, aku bisa nih. Aku mau berubah. Terima kasih ya, Nek.
Teman-teman sekalian, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan salah satu jenis penyakit menular seksual, yaitu jenis sifilis. Dari namanya, penyakit menular seksual berarti adalah penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan seksual. Tentunya di sini adalah hubungan seksual yang berisiko. Seperti apa hubungan seksual yang berisiko ini? Yaitu adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan bergonta-ganti pasangan seksual. Ada banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh bergonta-ganti pasangan seksual atau penyakit IMS. Ada yang disebabkan oleh virus, oleh bakteri, dan oleh parasit. IMS yang disebabkan oleh bakteri ada 4 jenis, yaitu ada chlamydia, gonore, sifilis seperti tadi sudah kita saksikan dalam film kita bersama, dan bakterial vaginosis. IMS yang disebabkan oleh virus yaitu ada HIV, herpes genitalis, hepatitis B, dan HPV sebagai penyebab kanker serviks. Sedangkan IMS yang disebabkan karena agen parasit ada 3 jenis, yaitu Trichomoniasis vaginalis, kudis, dan kutil kelamin. Tanda dan gejala dari IMS. Secara umum, tanda gejala dari IMS kita bisa melihat, yaitu ada keluar cairan yang tidak normal dari kemaluan. Kemudian ditimbulkan juga rasa nyeri atau perih saat buang air kecil, ada luka, lecet, dan bengkak di area kelamin, gatal di daerah kemaluan, nyeri saat melakukan hubungan seksual, pembekakan dari kelenjar getah bening atau di selangkangan, dan ada salah satu jenis IMS yang menimbulkan demam. Secara khusus, tanda IMS yang itu bisa kita langsung duga bahwa ini terjadi infeksi menular seksual. Yang pertama untuk gonore atau chlamydia, dia akan menimbulkan keluarnya cairan dari kemaluan. Kita bisa kenal atau biasa dikenal dengan sebutan kencing nanah. Kemudian untuk sifilis ada rasa nyeri dan luka atau kita sebut sebagai CAS dan ruam di daerah telapak tangan dan kaki. Untuk penyakit IMS herpes, dia menimbulkan lepuh berisi cairan yang gatal, bisa di daerah area kemaluan. Dan untuk HIV, itu adalah penyakit yang menyebabkan turunnya kekebalan daya tahan tubuh. Dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai komplikasi penyakit yang lain yang disebabkan karena turunnya imunitas. Hampir semua jenis IMS bisa disembuhkan. Tentunya perlu pengobatan. Pengobatan yang diberikan pada penderita IMS kita bisa bedakan tentunya berdasarkan penyebab atau agennya. Jika dari bakteri, jika dari virus, atau dari parasit tentu akan berbeda. Seperti misalnya chlamydia. Chlamydia akan diberikan antibiotik dengan jenis bisa azitromisin atau antibiotik jenis yang lain. Kemudian gonore seperti antibiotik injeksi ceftriaxone, sifilis bisa dengan suntikan penicillin, herpes atau antivirus dengan acyclovir, HIV itu dengan pemberian antiretroviral, virus atau AMV namun harus dikonsumsi seumur hidup. Dan kutil kelamin bisa dilakukan pelaksanaan dengan dilakukannya kauterisasi. Tentunya hal yang paling pokok untuk pengobatan jenis IMS ini adalah setelah sembuh harus menghindari faktor penyebab utama, yaitu bagaimana bakteri, virus, atau parasit ini bisa masuk ke dalam tubuh seseorang karena bergonta-ganti pasangan seksual. Oleh karenanya, marilah berperilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang memberikan refleksi terhadap kehidupan kita saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang sudah masuk mendisrupt ke dalam kehidupan setiap insan manusia,
Video ini memberikan pelajaran bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat bagaimana pola penyebaran penyakit HIV AIDS. Udah lama sih. Ya sorry ya, udah telat. Kenapa? Kenapa? Yang tadi siapa? Kayak gue lihat itu baru ini ngobrol sama orang. Siapa Mbak? Iya, itu siapa? Itu teman gue itu. Ih, teman. Benar, teman. Kenal dari mana? Dia kenal dari media sosial. Enggak ada. Ya, coba lihat. Enggak ada. Iya. Enggak. Ih, ada kesini. Bukan. Yang benar. Bukan. Benar, bukan. Benar. Ih, Enggak. jaga pergaulan lu, Jun. Enggak, itu cuma sekali, Jul. Jangan kayak gitu, justru cuma sekali. Harus dicegah yang baik. Enggak. Atas nama Ganti Mas. Terima kasih Pak. Selamat siang Tuan Dimas. Sebelumnya Tuan Dimas sudah menikah belum nih? Belum. Saya manggilnya Mas Dimas aja ya. Baik, Mas Dimas, apa yang bisa saya bantu? Keluhannya apa ya Mas? Jadi sebenarnya saya datang ke sini karena salah satu penyakit kesehatan saya yang beberapa bulan terakhir ini saya mengalami demam yang timbul, keringat malam dan badan serasa sangat lemas, batuk. Lalu 2 minggu terakhir ini saya mengalami batuk terus menerus dari dalam saya yang keluar darah dan saya perhatikan berat badan saya. Oh iya, baik. Jadi sudah sejak 3 bulan yang lalu Mas Dimas merasakan demam yang hilang timbul, keringat malam, dan badan terasa lemas ya Mas. Dan 2 minggu terakhir Mas Dimas merasakan batuk berdahak dan berat badan menurun drastis. Apakah sudah pernah berobat Mas sebelumnya? Belum dong, baru kali ini saya cek. Baik Mas Dimas, saya akan melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Mas Dimas akan melakukan pemeriksaan ronsen paru dan pemeriksaan tes HIV. Jika sudah keluar hasilnya, Mas Dimas akan kembali ke ruangan saya dan saya akan menjelaskan lebih detail. Mas Dimas tidak usah khawatir, saya akan membantu. Baik Mas, silakan lanjut hasil dulu kita periksa. Baik Mas, sudah selesai pemeriksaannya, akan kembali. Ya, sama. Baik Mas Dimas, dari hasil pemeriksaan saya mencurigai adanya TB paru dan dari keluhan Mas di awal saya mencurigakan ada penyakit lain. Mohon maaf ya Mas, saya izin bertanya hal yang sedikit pribadi. Saya berharap Mas Dimas menyampaikannya dengan jujur. Tujuannya agar kita dapat pengobatan yang lebih tepat. Apakah Mas Dimas menggunakan narkoba sintetik? Baik, apakah Mas Dimas, mohon maaf ya Mas, apabila dengan narkoba sintetik?
lagi ya Mas, saya ingin bertanya apakah Mas Dimas melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis dan hubungan seksualnya melalui anus. Mas, saya adalah pakar yang akan mendampingi Mas. Untuk hasilnya itu sudah ada ya Mas, dan saya akan sampaikan secara rahasia dan juga jujur. Tapi ingat ya Mas, untuk hasilnya apapun itu, ini adalah awal baru bukan akhirnya. Baik, untuk hasil pemeriksaan laboratorium, Mas Dimas terkonfirmasi positif HIV. Saya tahu Mas Dimas ini adalah suatu pengalaman, tapi Mas Dimas harus ingat bahwa HIV ini bisa dikendalikan dengan pengobatan medis. Selanjutnya bisa dicekat dan juga dilakukan. Langkah yang Mas Dimas ambil untuk pemeriksaan ini adalah sesuatu yang tepat. Sekarang kita harus segera melalui terapi ARV. Obat ini menekan jumlah virus dalam tubuh Mas sampai menekan jumlah yang sangat rendah. Bila virus tidak terdeteksi, maka Mas tidak akan menularkan pasangan. Seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Tapi kami akan selalu mendampingi Mas Dimas. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara memulai usaha ARV ini. Apa saja yang perlu Mas ketahui dan bagaimana kita menjaga rahasia ini bersama-sama. Kita akan mengatur hidup Mas agar tetap sehat dan bersemangat. Terima kasih buat kita masih akan di Semangat ya Mas. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana seseorang tokoh dalam film tersebut yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? HIV/AIDS adalah, kalau kita kenal dari bahasanya, Human Immunodeficiency Virus, yaitu sebuah penyakit yang menyebabkan imunodefisiensi atau penurunan kekebalan tubuh, yang ini disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang tubuh manusia dengan merusak sel-sel kekebalan tubuh atau sel darah putih, di mana ketika kekebalan tubuhnya seseorang tersebut turun, maka seseorang dengan HIV bisa jatuh pada kondisi AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekelompok kumpulan gejala yang disebabkan karena turunnya kekebalan daya tahan tubuh. Penyebabnya tentunya adalah virus dari HIV ini sendiri. Tanda dan gejala dari penyakit HIV ini mulai dari gejala ringan sampai dengan gejala yang sangat berat ketika sudah muncul pada tahap AIDS. Kita mengenal dalam HIV ini ada masa window period atau periode jendela, di mana sebenarnya virus ini sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, namun orang tersebut masih terlihat dalam keadaan sehat dan belum terdeteksi dalam pemeriksaan laboratorium. Tanda dan gejala dari penyakit HIV kita bisa bedakan menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase akut, yaitu terjadi 2-4 minggu setelah terpapar virus HIV. Tanda dan gejala dari fase akut ini masih umum, seperti demam, sakit tenggorokan, pembekakan kelenjar getah bening, ruam-ruam di kulit, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan kelelahan.
Fase yang kedua adalah fase laten. Fase laten ini kita sebut sebagai fase asimptomatik atau tanpa gejala. Fase ini tidak menimbulkan gejala apapun, bisa sampai 5 hingga 10 tahun tanpa pengobatan. Fase yang ketiga adalah fase lanjut, di mana pada fase ini seseorang telah jatuh pada kondisi AIDS. Tentunya ini dapat terjadi jika di fase sebelumnya seseorang dengan HIV tidak melakukan pengobatan. Di fase lanjut ini atau fase AIDS, itu berarti sudah muncul sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena imunodefisiensi dari kekebalan tubuh orang tersebut. Biasanya di Indonesia disertai dengan berbagai penyakit yang lain, seperti tuberkulosis dan penyakit infeksi menular seksual yang lain. Pada film tadi kita melihat bagaimana sosok tersebut diceritakan dia melakukan hubungan seksual yang beresiko, yaitu LSL atau laki seks laki. Ada juga yang mengenalnya dengan istilah MSM, men sex with men. Nah, LSL merupakan populasi kunci dari penyakit HIV/AIDS. Selain populasi kunci yang lain, ada PSP, pekerja seks perempuan, penasun, pengguna narkoba suntik, dan juga ada transgender. Disebut populasi kunci karena penyebaran penyakit HIV itu salah satu diantaranya adalah dari populasi ini. Dan ini bukan hanya memberikan dampak terhadap pasangan seksualnya saat itu, namun juga bisa berdampak pada kehidupan sosial di sekitarnya, seperti pada pasangan sahnya atau pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HIV. Tentunya marilah kita berperilaku hidup seksual, berperilaku hidup sosial yang aman dan bertanggung jawab. Kita jauhi virusnya, kita jauhi perilaku beresikonya, kita jauhi penyakitnya, tapi bukan orangnya. Bagaimana cara mencegah penularan penyakit HIV/AIDS dengan A, B, C, D, dan E? A-nya adalah abstinen, berarti tidak berhubungan seksual, karena hubungan seksual merupakan pintu masuk dari penyakit HIV. B-nya adalah be faithful atau setialah pada satu pasangan. C-nya adalah kondom atau gunakan kondom untuk pencegahan. Dalam hal ini, di sisi lain pemerintah telah memberikan yaitu pengobatan pada mereka yang beresiko tertular namun masih status HIV negatif, yaitu dengan PrEP, profilaksis pre-exposure. Tentunya kita lebih berharap pada upaya-upaya pencegahan yang lebih sustainable. A, B, C, D, drugs. Jauhilah penggunaan narkoba jenis apapun, dalam hal ini adalah narkoba suntik, dari penggunaan jarum suntik yang bergonta-ganti. E-nya adalah edukasi. Mari kita mengedukasi diri kita dan mengedukasi lingkungan untuk sama-sama melakukan perilaku kehidupan bersosial, mencegah penularan HIV/AIDS. Pemerintah telah mencanangkan melalui UNAIDS, United Nations of AIDS, pada tahun 2030 3-0, yaitu zero new infection of HIV atau tidak ada lagi kasus HIV,
Zero yang kedua adalah tidak ada lagi seseorang yang sakit jatuh menjadi kondisi AIDS. Dan zero yang ketiga adalah tidak ada lagi diskriminasi pada semua ODIF atau orang dengan HIV. Oleh karenanya, kita harus menghilangkan stigma pada mereka yang sudah terinfeksi HIV. Dalam mendapatkan target 3-0 ini, maka ada 3 indikator, yaitu 95%, 95%, dan 95%. Apa itu? 95% setiap orang mengetahui status HIV-nya. 95% yang kedua adalah mereka yang sudah mengetahui status HIV-nya maka mendapatkan pengobatan. Dan 95% yang ketiga adalah mereka yang sudah dapat pengobatan HIV, yaitu dengan ARV, mengalami supresi virus sampai tidak terbaca pada pemeriksaan. Artinya, mereka yang sudah pengobatan harus patuh mengkonsumsi obat ARV setiap hari sesuai dengan jadwal seumur hidup agar terus bisa tetap dalam kondisi sehat, tidak jatuh pada kondisi AIDS. Teman-teman sekalian, demikian tadi kita sudah mempelajari tentang infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Semoga melalui penjelasan dan film yang kita saksikan bersama dapat memberikan pelajaran pada kita semua, pada lingkungan, dan tentunya pada masyarakat kita. Agar marilah berperilaku hidup seksual yang aman dan bertanggung jawab, tentunya di bawah dengan kerangka pernikahan dalam usia reproduksi yang sehat dan juga setia pada pasangan. Serta marilah kita mencegah penularan HIV/AIDS, terinfeksi HIV/AIDS dengan selalu melakukan A, B, C, D, dan E. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan edukasi yang lain.